Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah wa syarral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal muallif rahimahullah, khususan li hadrati Syekhul Imam Ahmad Sawi Al-Maliki wa li hadrati Syekhul Imam Jalaluddin Al-Mahali wa li hadrati Syekhul Imam Jalaluddin Suyuti wa li hadrati Syekhul Imam Abdul Hamid Al-Qudsi wa adama nafa bihim wa bi barakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu Majlis Subuh Al-Fajriyah rahimakumullah, bil khusus al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidzah, tuan-tuan guru, bil khusus pagi hari ini kita dihadiri oleh guru kita Ki Haji Dr. Idris Abdul Somad, guru kami Al-Mukarram Akhina Fillah Ustaz Nisar Salim, para asatidzah yang lain, mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah saya pada beliau semua. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Sa'alih serta seluruh keluarga dan para DKM yang tergabung pada Majlis Subuh Al-Fajriyah, insyaallah kita semua tanpa terkecuali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, bagi yang berbahagia, keafiatan yang Allah berikan pada kita semua wajib kita syukuri. Di antaranya kita bisa subuh berjamaah, bisa i'tikaf, dan kita teruskan dengan tafakuh fiddin. Mudah-mudahan bagi hari ini Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Masyiral hadirin rahimakumullah, pagi hari ini berbeda seperti biasanya. Saya biasanya membaca tafsir. Pagi hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang boleh jadi pada masyarakat kita ada yang biasa ngerjain, ada yang enggak, atau boleh jadi juga ada yang enggak tahu sama sekali. Apa yang saya maksud? Kita berdoa pada reboh terakhir
di bulan Safar. Orang Jawa sering sebut Rebo Wakasan. Ya. Saya nggak tahu nih, saya ngitung bener apa enggak. Seingat saya Rabu besok itu pas Rebo terakhir di bulan Safar. Benar pada ya? Rebo terakhir di bulan Safar. Menurut salah satu keterangan, Rebo terakhir di bulan Safar yang disebut Rebo Wakasan itu Bapak, hari diturunkannya bala atau balian, hari diturunkannya bala. Imam Baghawi menyebutkan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsirnya ada di rumah Cuma Cendabawa, ketika beliau menjelaskan, kalau tidak salah di ayat 19 surat Al-Qamar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Pas ayat ke-19. Tapi itu rangkaian. Ada di surat Al-Qamar dari ayat 18, 19. Secara umum ayat itu menjelaskan bagaimana kaum 'Ad mendustakan nabinya. Kaum 'Ad mendustakan nabinya. Kaum 'Ad nabinya nabi apa tuh, Pak? Nabi Hud gitu. Ketika terjadi pendustaan yang luar biasa, itu Allah kirim bala. Bala di situ rihan sorsoron, angin yang meluluh lantahkan segala sesuatu yang ada. Angin apa tuh namanya? Apa topan, apa-apa begitu. Itu terjadinya pada ayat itu fi yaumin nahsin mustamir. Nahsin itu udah jadi bahasa kita, bahasa Depok. Hari nahas. Ya, hari nahas. Bahasa Betawinya, Betawi saya tapi hari apes. Ya, hari apes. Imam Baghawi menyebutkan, tadi kitab ini juga disebutkan, Pak, itu ternyata harinya hari Rebo, hari keempat. Bahkan di sini disebut mustamir, terus menerus. Setiap hari Rabu di sepanjang tahun, kalau di situ di Imam Baghawi nggak menyebutkan Rebo Wakasan, tidak menyebutkan Rebo akhir bulan Safar, tapi sepanjang tahun di Rabu terakhir tiap bulan itu turun bala itu, angin yang menghancurkan perkampungan semua. Makanya disebut nahsin mustamir, hari nahas, hari apes, hari bara yang terus berkepanjangan. Ini saya bawa kitab, saya nggak punya asli ya, tapi ini fotokopi. Tapi kitab ini dihadiahin sama Mama Tanah Baru, ya, Mama Tanah Baru. Itu tulisan tangannya asli itu, Raden Haji Abdullah Nahrawi.
sekian tahun yang lalu saya dikasih hadiah kitab ini, alhamdulillah. Salah satu isi kitabnya itu lagi jelasin tentang Rabu Wakasa. Nama kitabnya Kanzun Najah was Surur. Kalau dicari di itu juga mungkin ada kali di HP kita tuh ya. Kanzun Najah was Surur, Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Saya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyah wa 20,000 min al-baliyat. Bapak kata beliau ini menyebutkan menurut ahli kasyaf atau ba'dul 'arifin, para sufiyatil muhaqqiqin, para ulama yang levelnya kadang pengetahuannya bukan lagi hal yang biasa. Saya ulangi, saya agak grogi dikit ini bapak, ada Pak Kiai di belakang. Mohon maaf Pak Kiai ya. Ada ulama yang levelnya ba'dul arifin, ahlul tamkin, ahlul kasyaf, yang tingkat tahunya itu bukan hanya pada level-level syariat, kadang lebih dari itu. Oh bisa. Kenapa? Mungkin bisa jadi min ilhamil malaikatil muqarrabin. Tingkat tahunya bukan hanya lagi baca gitu, tapi memang Allah catatkan pengetahuan yang di luar kebiasaan. Tapi bukan ngerti yang gaib, bukan. Ini bagian dari prestasi ibadah. Kalau orang kaum muslimin termasuk kita, insya Allah prestasi ibadahnya udah di atas rata-rata, terus stabil, bahkan sedikit-sedikit meningkat, bisa sampai pada level itu. Kalau istilah Imam Ghazali, sudah sampai pada magom ahlul ma'rifah. Ya. Jadi ilmu itu diperoleh melalui mukasyafah. Yang tadi istilah min ilhamil malaikatil muqarrabin, ilham dari bangsa malaikat. Tapi dalam teori ilmu secara umum yang gini tidak dipakai gitu. Yang begini tidak dipakai karena emang gharib, jarang orang dapat begitu. Padahal kita harus percaya dan yakin itu Pak, Islam begitu. Apa bapak-bapak mendustai kalau ada ulama-ulama kita yang bisa mimpi Nabi? Saya ulangi, bapak yakin enggak kalau diantara level ulama kita ada yang bisa ngimpi ketemu Nabi? Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau ada ulama atau diantara kita udah ngimpi Nabi, kayak apa itu orang? Nabi berkenan hadir atau Nabi berkenan digimpiin sama beliau? Luar biasa. Yang menurut hadis, kalau ada orang ngimpi aneh, itu benar. Kata Rasulullah begitu. Kalau ada orang Cilodong atau orang Depok ngimpi saya, itu benar adanya. Karena saya tidak bisa ditaswir, diserupa-serupain sama iblis, sama setan. Pasti kalau ada orang ngimpi ketemu Rasulullah, ya benar. Bisa jadi dalam situasi ngimpi itu ada pesan-pesan khusus, ada ilmu-ilmu khusus yang beliau sampaikan kepada ulama tertentu tadi. Mafhum sebenarnya, logika kita juga menerima. Nah itu Bapak sekalian, ada ilmu yang tingkatannya diperoleh dengan cara itu. Mohon maaf, ini kisah agak populer. Seorang Abdul Tabi'in, Imam Wais Al-Qarni. Ada orang membacanya Wais Al-Qarni, ada yang menyebut Wais Al-Qarni, karena beliau ini berasal dari Qoron. Mungkin saya lupa, saya pernah menyampaikan cuplikan kisah ini di Majlis Al-Fajriyah. Ketika Rasulullah sampaikan kepada para sahabat hebatnya, dia pernah berpesan kepada Sayyidina Utsman Rasulullah,
Rasulullah juga pernah berpesan kepada Sayyidina Umar. Apa pesan Rasulullah itu? Kalau nanti ada umat aneh yang namanya Wais Al-Qarn atau Wais Al-Qarni, sampaikan salam aneh ke dia. Gitu itu pesannya. Pesannya apa setelah itu? Tolong dia angkatkan tangannya, dia berdoa buat keselamatan umatku. Pesan Nabi begitu kepada Sayyidina Umar supaya nyampein salamnya kepada Wais atau Uwais Al-Qarni. Supaya Uwais Al-Qarni berdoa buat keselamatan umat Rasulullah. Makanya Sayyidina Umar Pak pas jadi presiden tuh, jadi khalifah, setiap ada jamaah haji atau umroh yang dari Hadramaut, dari Yaman, bil khusus kampung Koron, itu pasti ditanya, ada yang namanya Wais di antara kalian, wahai para jamaah haji, para jamaah umroh, ada nggak yang namanya Wais? Setiap kali begitu. Satu masa ada yang, Tuan Amirul Mukminin, ada apa gerangan dengan Wais? Saya tetangganya. Itu ya. Nah, kampungnya sebelah mari, dekat ini, dekat ini, dekat ini. Dicari sama Sayyidina Umar, Pak. Ternyata sampainya di kampung beliau itu Wais kerjaannya apa dah, Pak? Waduh, luar biasa. Kalau bahasa saya ini tukang sindang. Saya tahu tukang sindang nggak? Pak, tukang sindang yang suka bawa-bawa pacul sama pun gitu keliling kampung. Kalau zaman sekarang menggali tanah itu tukang uruk. Sampai saat itu didapati Sayyidina Umar, beliau lagi kayak gitu. Ketebak nggak tuh? Aku itu di Depok nggak percaya pisan. Ya, ada ulama hebat tapi kerjaannya tukang sindang, nggak percaya, nggak meyakinkan. Kagak lisik pakaiannya kayak Ustaz Budi. Nggak kebaca, nggak ketebak bahwa dia orang alim. Bahkan tingkat alimnya melebihi ulama-ulama yang lain. Tapi dalam kitab-kitab tauhid, masyarul hadirin, Abdul Tabi'in Wais Al-Qarni, begitu sebutannya. Seutama tabi'in itu orangnya Wais Al-Qarni. Tabi'in itu levelnya masanya di bawah sahabat, Pak. Berarti 300 tahun generasi pertama yang dijamin Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Itu stempel dari Al-Quran. Generasi pertama kayak gitu. Termasuk di dalamnya masuk Wais Al-Qarni. Dah singkat cerita, Tuan Wais Al-Qarni, naam. Tuan siapa? Coba tuh. Wais Al-Qarni nggak kenal sama presidennya, sama Amirul Mukminin. Ternyata itu yang nanya Umar bin Khattab. Ya udah singkat cerita, ngaku Umar bin Khattab. Subhanallah, ada apa? Saya cuma mau menyampaikan pesan sang Nabi. Kata Rasulullah, kalau saya ketemu Anda, tolong Anda angkat tangan dengan ikhlas dan ridho, minta selamat buat umat Rasulullah seluruh dunia. Masyarul hadirin, kata Wais Al-Qarni, karena itu permohonan Rasulullah diangkat tangan. Tapi Tuan Amirul Mukminin, doa aneh ini cuma bisa menyelamatkan separuh dari umat Rasulullah. Ini dicatat, Pak. Kata Wais Al-Qarni, doa aneh ini bisa menyelamatkan, bisa menjadi sebab tolak bala buat separuh umat Rasulullah seluruh dunia. Separuhnya lagi masa apa? Kata beliau, sama ulama beliau juga yang nanti lahir abad berikutnya, yang bernama Abdul Qadir Al-Jilan dari negeri Jilan. Syekh Abdul Qadirnya udah ada belum nih, Pak? Pak, Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering kita tawasulin tuh, itu udah ada belum?
Belum ada kiai ya, karena dia adanya belakangan. Kalau tidak salah dia generasi kelima, abad kelima. Kalau tidak salah itu ya, yang secara mazhab Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mazhabnya mazhab Hambali, imam mazhab yang 4, yang yang bontot. Bapak, ini orangnya belum ada, jasmaninya belum lahir, tapi udah dipuji sama orang duluan. Dan orang yang duluan ini tahu nanti akan lahir satu generasi, satu umat yang namanya si Fulan punya derajat sekian. Saya ingin mengatakan itu ada kayak gitu tuh. Ada level-level ulama kita yang top, hebat, top markotop, sampai levelnya kayak gitu. Ya. Belum lagi kalau nanti dirujuk ke atas, ada jaminan wahyu sebenarnya Bapak-bapak. Dalam salah satu hadis Rasulullah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya bani Israil. Kurang jelas ada? Ulama'u ummati ka anbiya bani Israil. Kata Rasulullah, ulama-ulama aneh yang hebat-hebat itu dia punya magom, punya derajat kayak nabi-nabi Bani Israil. Bayangin Pak, Nabi sejajarkan ulamanya dengan para nabi Bani Israil. Faminhum man lahu qalbun ka qalbi Ibrahim al-Khalil. Di antara umat aneh, ulamanya nih, ada yang punya derajat hatinya kayak hatinya Nabi Ibrahim. Faminhum man lahu qalbun ka qalbi Isa alaihi salam. Ada yang punya derajat hatinya kayak Nabi Isa. Nah kalau anehnya gimana kata Nabi? Wah udah nggak usah dibacain. Ulamanya aja derajatnya kayak begitu, apalagi Rasulullah. Pak, bagaimana misalnya orang mengukur levelnya kayak Ibrahim alaihi salam? Bukan sama, bukan. Zohirnya begini. Nabi Ibrahim itu kalau dia punya duit itu dia ngambil cuman satu. Jelasinnya pakai duit aja tuh ya. Yang sembilannya dia buang. Saya ulangi, Nabi Ibrahim itu salah satu nabi paling dermawan. Kalau dia punya harta 10, dia pegang cuma satu buat dirinya dan buat keluarganya. Yang 9-nya dibuang. Makanya ma'ruf itu di kitab-kitab Nabi Ibrahim belum makan dulu Pak. Kalau dia belum keliling cari orang radius sekian kilometer, ya sekian jarak, nggak ada ketemu orang baru dia makan. Saking dermawannya. Masyarul hadirin, itu keterangan saya dapat ketika beliau nanya, ya Robbi, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana kau bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 260. Dicek Pak, takut saya salah. Awalam tu'min. Kata Allah, ya Ibrahim, apa ente ndak iman? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Gitu jawabannya. Enggak ya Rob, saya percaya. Cuma liyatma'inna qalbi. Biar hati saya tenang, mutmainnah. Mutmainnah. Ntar yang selamat juga dipanggil Allah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa itu Pak? Apa Pak? Set? Al-Fajr. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu udah hasil predikat, udah sebutan. Tapi amalannya kayak Ibrahim. Ketika dia minta Allah ngidupin orang yang sudah mati. Tapi jawaban Allah, kalau gitu adanya, ente ambil burung 4 tidak? Burung dara. Ente ambil 4 biji, kemudian ente potong.
Gitu tuh. Ini sering saya sampaikan. Habis ente potong, ente cacak-cacak, habis ente cacak-cacak, ente aduk-aduk dalam satu wadah. Setelah ente aduk-aduk dalam satu wadah, ente sebar ke seluruh penjuru. Habis itu ente panggil. Datang. Datang. Ini mafhumnya Bapak-bapak. Yang dipegangin Nabi Ibrahim apanya? Pak, yang dipegangin Nabi Ibrahim itu 4 biji burung apanya? Yang kagak disebar. Masa nggak ada yang jawab? Saya diri dah. Itu tadi burung 4 biji Pak. Disuruh dia mau. Setelah disini dicacak-cacak dulu. Habis dicacak-cacak diaduk dalam satu wadah. Habis diaduk-aduk susu sebar ke seluruh penjuru. Habis itu baru ente panggil. Ente siulin gitu. 4-4 nyamperin. Berarti yang dipegang Nabi Ibrahim apa? Yang dipegang Nabi Ibrahim apanya? Palanya doang. 4 biji tuh. Yang lainnya disebar. Ini makna bahwa Nabi Ibrahim kalau berdoa yang dipegang palanya, yang lainnya disebar. Artinya apa? Dia pegangin 1, 9 disebar gitu. Dapat 10 biji tuh 1 juta. Yang dipegang Nabi Ibrahim 100.000. Yang 900 sedekahin. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Ada yang kuat? Kalau di sini sih tidak ada. Tapi mungkin di luar sana 1, 2, 3, 4 ada umat Rasulullah yang kayak gitu. Ya, itu min ahlul kasih buat terbagiin otak gitu, termasuk yang tulis kitab ini. Nyampe-nyampe. Bapak, saya terusin. Itu turun tiap tahun 320.000 bala. Di rebo terakhir bulan Sab. Kalau 320.000 bala, Pak, hitungnya bagaimana ya? Setahun berapa hari? Pak, setahun berapa hari? Nah itu jumlahnya ada 320.000. Berarti bagaimana tuh? Ya, berarti dalam 1 hari berapa biji bala turun? COVID-19 ada nggak di situ? Ada nggak? Ya ini kita ngomong beriman ini. Ada nggak di situ? Ada nggak? Nah, di sini bapak-bapak langsung masuk intinya, suruh banyak ibadah kita di hari itu. Boleh kita kerjain di malam rebonya tuh Pak ya, habis maghrib kayak, habis isya kayak, boleh ntar pagi-paginya, pokoknya rebo aja. La yarudul qada illa doa. Ini takdir Allah, qadar Allah baik ini enggak bisa ditolak Pak kecuali dengan doa, dengan berbagai bentuknya. Harus dipahami begitu. Doa dengan berbagai bentuknya. Baik doa baca, kayak di sini nanti baca surat Yasin. Ini berarti doa dengan tilawah. Bertawasul ke Allah Ta'ala dengan apa? Bitilawatil Quran. Bitilawatil. Di situ bapak-bapak, kata Imam Al-Qudus ini, faman shalla fi dzalikal yaum 4 raka'atin yuqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah suratu Innaha. Sholat 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh sekaligus 4. Gitu tuh ya. Kayak sholat tasbih aja. Boleh enggak sholat tasbih langsung 4? Kalau 2-2, ya kayak gitu tuh terserah ente aja. Yang biasanya enaknya kayak apa. Tapi mesti dicatat ini. Bacaannya surat Al-Kautsar. Sab'a asyrata marratan. 17 kali. Inna'a, ya cepet biar 17 juga ya. Kenapa pendek?
inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus sampai 17. Jangan dulu ruku. Habis itu Al-Ikhlas khamsa marrat. Qulhunya 5. Habis itu wal mu'awwidzatain marratan. Falak Anas masing-masing satu-satu. Itu sholat apa teman-teman? Sholat aja, sholat buka prosesi namanya. Jadi kalau menjelaskan sholat sunatan tidak jelas. Saya hanya sholat sunnah untuk sholat malam. Apalagi tanpa rakaat, kalau ada itu dua sholat. Tapi ingat yang dibaca habis Al-Fatihah, An-Nahl, Al-Ikhlas 5, Falak Anas 1 normal, rakaat 2 begitu lagi. Kalau rakaat ada 3 begitu lagi, rakaat 4 begitu lagi. Habis itu baru salam. Kaifiat kedua disebut itu Bapak 6 rakaat. Berarti 3 kali salam. Beda bacaannya. Ini kayaknya gampang biar habis Fatihah ada kursi. Ruku. Rakaat kedua bacanya pun sekali. Begitu lagi Al-Fatihah, ayat kursi, ruku, Al-Fatihah, ruku, salam. 3 kali salam. Enak kan? Gampang mana kira-kira? Yang pertama berdoa. Saya beda ya. Insyaallah kita berdoa. Oh Bapak, ini tadi referensi awal. Boleh jadi karena masyarakat yang umum ini tidak kedengeran. Tidak boleh, ya. Maaf, tidak populer. Tapi buat kalangan tertentu ini begitu populer. Khusus seolah-olah. Kalau hebat kadang perbuatannya juga sangat khusus. Kerjain aja lah, nanti berdoa. Imam Nawawi menjelaskan walaupun bekerja dengan hadis doib pada itu akal boleh untuk meningkatkan kemantepan. Yang penting gak nabrak Quran dan gak nabrak hadis. Ya, kalau nabrak Quran, nabrak hadis jadi bid'ah. Bid'ahnya dolar. Bapak, abis itu suruh banyak baca sholawat. Sholawatnya spesifik di sini. Sholawat yang kita pada hafal tuh, sholawat unjian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Stressingnya di situ. Sholatan tunjina biha boleh, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Al ahwali wal afat itu berbagai bentuk bala, baik bala dunia maupun bala akhir. Bapak, bala akhirat ini, bala agama ini jauh lebih dahsyat ketimbang bala dunia. Biar anak keturunan kita pada soleh-soleh dah, gitu ya. Biar bencana-bencana musibah dunia juga cepat-cepat Allah angkat. Itu berapa kali kagak disebutin. Berapa kalinya terserah kita. Tapi kalau lagi niat berdoa yang ini biar banyakan dikit. Ya. Kalau bisa nyampe 41. Romannya masih kuat banget 41, 101. Romannya masih kuat banget 101, 313. Sejumlah bilangan para rasul dan para mursalin. 313 kali. Habis itu Bapak-bapak baca surat Yasin dah. Baca surat lempengan kalimat ayat salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Itu dibacanya 313 kali. Kayak tadi tuh ya. Berarti bacanya cepet Pak, niat zikir tuh, tilawatul Quran bi niat dzikri walidafil bala. Quran boleh buat tawasul Pak? Enggak boleh. Top hebat itu Pak. Saya di wali tawasulnya pakai Quran. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawir basirat. Itu artinya bahasa kita ini bahasa Depoknya, ya Allah, aku bertawasul
tawassul kepadamu dengan kalimatmu yang mulia, Al-Quran. Yang mana kek itu? Boleh Qurannya dibaca utuh, boleh Qurannya ya surat-surat tertentu berdasarkan keterangan-keterangan yang banyak. Waktunya kayaknya nggak cukup. Ini saya baca tafsir Sawi Bapak, itu hasiah lagi menjelaskan fadilah-fadilah surat Yasin. Yasin 5 quri'atlah, gitu hadisnya. Salah satunya apa tuh? Yasin dibaca sesuai niatnya. Rasulullah kasih nama surat Yasin itu Al-Mu'immah. Mu'immah itu satu surat yang punya fungsi umum. Satu surat yang punya fadilah fungsinya umum. Khairud darain, punya manfaat kebaikan dunia akhirat. Satu lagi, Rasulullah kasih nama surat Yasin itu Ad-Dafi'ah. Ad-Dafi'ah itu tolak bala. Ya, tolak. Kan Anda bisa baca begini nih. Kolaborasi doa dari para ulama. Allahumma bi mujizati surat Yasin. Ya Allah, dengan mujizat surat Yasin. Ente baca tuh doa tolak bala. Idfa'annal bala wal waba wal ghala wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal corona dan seterusnya. Dengan mujizat surat Yasin. Dan dia percaya. Ya serente itu mah ya. Cuman ada keterangannya begitu banyak. Dah. Ada agak goreng dikit nih Pak. Tapi ini pemahaman. Saya tandain, saya merahin. Man qara'a Yasin. Hadis Rasulullah. Man qara'a Yasin. Siapa baca surat Yasin? Kataballahu lahu biha. Kataballahu lahu. Allah tetapkan bagi si man tadi membaca biha dengan gara-gara baca surat Yasin. Apaan? Qiraatul Quran asyra marrat. Seolah-olah dia baca Quran 10 kali khatam. Saya ulangi, siapa baca surat Yasin sekali, Allah tetapkan bagi dia seolah-olah dia akan melakukan 10 kali. Itu begitu saja belum. Emang dari semuanya, Nabi ngomong itu 10 kali khatam. 10 kali dia dari soalnya. Kalau secara makro pemahaman emang begitu. Banyak dalam Al-Quran suka nyebut angka-angka 10. Ya, angka-angka 10. Ini mujizat Yasin. Yasin surat berapa? Pak, Yasin surat berapa? 36 ya. Kalau tinggal 10 berapa? Kalau tinggal 10 ada berapa? 300. Khairud darain. Itu sempurna. Al-Quran. Al-Quran yang ada lafaz roh berapa derajat? 30. 360 derajat. Al-Baqarah berapa derajat? 180. Kalau seperempat berapa derajat? 90 derajat, itu tanya 9. Kalau ente punya 10, ente kasih 1 buat agama, 9 buat ente, 9 derajat. Oh jadi 9, ya itu kan orang main buat 10. Jadi 9. Makanya disebut 9 wali. N2 itu bintangkan 9. Emang siapa kata di Nusantara wali cuma 9? Ayo Pak. Siapa bilang wali di Nusantara cuma 9 wali? Mereka cuma dipopulerkan dengan istilah 9 wali. Itu kerjaan para wali. Ya, kalau kita begitu, walaupun kita bukan wali, ini kawin dari para wali. Orang yang kawin dari para wali itu berarti kawin nabi. Benar enggak? Kawin nabi enggak? Orang yang selalu ikut begitu itu dalam bahasa Indonesia ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa. Habis itu Bapak terakhir banyak-banyak sedekah. Besok malam Rebo atau hari Rebo sebisa kita ya
kita banyakin sedekah. Niatnya spesifik. Tolak balak. Tolak baca Yasin dulu apa sedekah dulu? Ini penting nih. Baca Yasin dulu apa sedekah dulu? Sedekah dulu, ya. Baru ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Wahai orang beriman, kalau kita mau munajat lewat Rasulullah, jangan dulu ngomong ke Nabi, jangan dulu berwasilah ke Nabi sebelum melakukan satu perbuatan hebat yang disebut sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah hadirin, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.